Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam pelaksanaan ibadah zuhur berjamaah ini dan duduknya kita di majelis ilmu mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, menjadi asbab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, karena semua nikmat karunia berasal dari Allah dan kita akan bertanggung jawab atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kelak di yaumil qiyamah. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk beliau, keluarga dan para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah taala, kita sering mendengar ayat yang sangat terkenal menjadi bagian atau penggalan dari ayat Al-Maidah, ayat yang ketiga surat Al-Maidah, yaitu ayat yang berbunyi penggalannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu atas dasar kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan agresi atau perbuatan yang melampaui batas. Ayat ini adalah perintah sekaligus larangan. Sebagaimana perintah Allah untuk kita beribadah, perintah untuk sholat, zakat, puasa, haji, ini juga adalah perintah dari Allah untuk kita menghidupkan semangat ta'awun, tolong menolong. Ibadah bukan hanya yang bersifat mahdhah atau ibadah yang diatur tata caranya, diatur ucapannya, diatur waktunya, tata tertibnya, susunan acaranya, itu ibadah mahdhah namanya. Kayak sholat. Sholat itu ada aturannya, mulai dari tanda waktunya masuk, azan, kemudian ditetapkan waktu-waktu sholatnya dari kapan sampai kapan, tata caranya, syarat dan rukunnya, bacaan yang harus kita baca di dalam sholat itu, urutan rukunnya seperti apa dari takbir sampai salam, ya, itu semua diatur dalam syariat, ya, dalam rincian dalil-dalil yang ada dalam fikih. Nah, itu yang disebut dengan ibadah mahdhah. Demikian pula zakat, puasa, Ramadan, haji, umrah dan sebagainya. Tapi ada juga jenis ibadah yang bukan mahdhah, ya, ibadah dalam ranah sosial.
dalam ranah kehidupan secara luas. Ya, banyak perintah Allah ya kepada kita dalam lapangan kehidupan sosial, dalam muamalah ekonomi, dalam memilih pemimpin, dalam tangga, dalam berhubungan dengan sesama, ya, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada saudara, kepada orang tua. Nah, itu ibadah sosial namanya, ibadah mahdhah. Termasuk hubungan antar masyarakat, hubungan antar negara, hubungan antar bangsa. Ya, itu menjadi ibadah sosial. Nah, salah satu kaidah dalam Al-Quran yang menjadi rujukan, ya, menjadi dalil umum tentang perintah kita untuk beribadah dalam kehidupan sosial kita, termasuk diantaranya adalah ayat 3 surat Al-Maidah tadi. Itu merupakan prinsip. Apa rambu-rambu kita dalam beribadah sosial itu? Ya, meskipun tata caranya tidak diatur ya secara detail, secara rinci seperti halnya ibadah mahdhah, tetapi ibadah sifatnya sosial, ekonomi, dalam kebudayaan, dalam politik, dalam hubungan antar bangsa, ini Al-Quran ya mengatur prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan. Nah, diantaranya ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah kamu ya atas dasar kebajikan dan ketakwaan. Jadi albir itu sesuatu yang sifatnya umum, kebajikan. Ya, Al-Quran merumuskan apa itu albir di dalam surat Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah. Ya, kemudian menepati janji, ya, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, menepati janji, berbuat baik, ya, wa atal mal, dawil kurba, dan seterusnya, sampai semua lapangan kehidupan itu disebut dengan albir, itu kebajikan. Jadi prinsip kita tolong menolong dalam menyelenggarakan kehidupan ini, ya, itu harus berdasarkan apa? Kebajikan. Ya, kita harus tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Karena kebajikan itu tidak bisa hanya kita lakukan sendirian saja. Ya, menyelenggarakan kebajikan yang berdampak luas bagi bangsa, bagi negara, itu pasti ya ada yang disebut dengan apa? Dan kehidupan kolektif. Kita harus berjamaah. Jadi berbuat baik itu akan lebih besar faidahnya, manfaatnya, dampaknya apabila kita lakukan secara berjamaah, massal. Ya, itu. Karena di dalam ibadah sholat sendiri kita diajarkan oleh Allah untuk apa? Berjamaah. Ya, perintah puasa, perintah berjamaah. Ayatnya itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kalian. Perintah sholat, zakat, wa'atu, ya, laksanakanlah oleh kalian, tunaikanlah oleh kalian. Jadi bersama-sama. Haji juga diperintahkan oleh Allah, wa'atimmu, sempurnakanlah, kerjakanlah haji oleh kalian semua secara berjamaah. Ya. Apalagi dalam kehidupan sosial, ya, dalam ibadah mahdhah aja kita meniscayakan berjamaah, apalagi dalam kehidupan sosial. Ya, membangun rumah tangga, membangun aturan-aturan hukum, bagaimana orang supaya taat kepada hukum, hubungan sosial, hubungan ekonomi, semua harus berjamaah. Nah, oleh sebab itu, ya, hubungan kita dengan sesama ini harus berlandaskan apa? Prinsip kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong menolong, ya, untuk apa? Berbuat dosa. Nah, kalau boleh tolong menolong, saling membantu. Ya, ada teman mau menikah, ya,
modalnya kurang, nah itu kita bantu. Apa yang perlu kita bantu? Ada yang bantu menyiapkan maharnya, ada yang mau, itu yang dicontohkan Nabi SAW. Kalau ada sahabat Nabi atau keluarga Nabi yang mau menikah, itu Nabi itu suka kumpulin sahabat, kalian mau bantu apa? Ya, ada yang mau bantu maharnya, ada yang bantu tendanya, ada yang bantu siapin makanannya. Ya, kalau yang nggak punya uang, tenaganya. Ya bantu apa aja. Ya kan masang-masang tenda, masang bangku itu kan perlu tenaga. Ya, punya uang kita nggak bisa kontribusi membantu orang dengan harta, dengan materi, ya kita bantu dengan tenaga. Jadi panitia, ya kan, panitia pernikahan. Itu bagian dari apa? Ta'awun. Untuk orang bisa mewujudkan apa? Kebajikan. Karena menikah itu adalah bagian dari perintah agama. Gitu. Ada keluarga kita mau mengkhitan anaknya, itu kita bantu. Bantuan itu tidak hanya terbatas dalam bentuk tertentu, tapi juga mencakup banyak hal, ya. Ada anaknya yang kekurangan biaya untuk memasukkan anaknya ke perguruan tinggi, nah kita bantu urunan. Itu bagian dari apa? Ta'awun 'alal bir wat taqwa. Itu nilainya kebajikan, itu ibadah. Ya, orang bisa makan dengan baik, ya, bisa bekerja dengan baik, bisa merasakan pendidikan dengan baik, berkualitas. Itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Nah, sekarang negara yang mengambil alih. Nah, bagaimana kalau kita negara mengambil alih? Bikin program makan bergizi gratis misalnya. Ya kita bantu negara. Caranya bagaimana? Ya bayar pajak yang benar. Ya, jangan ngemplang, jangan bohong. Karena dari pajak itulah negara bisa membiayai proyek-proyek pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil. Kita bayar pajak, itu bagian dari apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolong atas dasar kebajikan dan ketakwaan. Untuk apa? Supaya negara bisa memberikan kebajikan buat rakyatnya. Negara bisa membantu rakyatnya agar bertakwa kepada Allah. Iya. Loh, apa hubungannya program pemerintah dengan ketakwaan? Ya, umat Islam ada hubungannya. Umat Islam kalau pendidikannya bagus, ya, perutnya nggak lapar, otaknya pinter, cerdas, ya dia akan jauh dari kekufuran. Itu membantu orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu semua saling terkait gitu. Jadi ada hubungan ta'awun kita antar sesama, hubungan tolong menolong kita antara rakyat dengan pemerintah, ya, rakyat dengan ulil amri, ya, penyelenggara negara. Ada juga hubungan antara sesama umat Islam dan antar umat beragama. Ini prinsip yang luas ta'awun ini. Ya. Jangan kita tolong menolong dalam apa? Dosa dan maksiat, udwan, agresi, itu nggak boleh. Ya, jahat kepada orang lain, tetangga, kepada kelompok masyarakat yang lain, kelompok minoritas, nggak boleh kita berbuat jahat. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, merintahkan kita apa? Ya, untuk kita berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengusir kita dari tanah air kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu. Artinya apa? Allah biarkan. Allah perintahkan kita. Ya, kebalikan tidak melarang berarti apa? Memerintahkan. Perintah kita kepada siapa? Umat yang beriman. Untuk apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat bajik. Ya, sama dengan albir tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian wa tuqsitu, berbuat adil kepada orang kafir, non muslim. Ya, kepada tetangga non muslim, yang non muslim, kita wajib berbuat adil selama ya hubungan antar umat beragama ini dijaga dengan baik. Apa rambunya?
tidak boleh saling memerangi karena dasar agama, tidak boleh mengeluarkan atau mengusir ya kelompok lain dari tanah airnya, itu ya. Maka itu pesan di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 8. Nah, termasuk sekarang ini yang menjadi masalah, sering menjadi masalah dalam kehidupan umat Islam ini apa? Hubungan antar ya sesama muslim. Ya, umat Islam ini kan banyak banyak kepalanya, organisasinya, banyak lembaganya, ya. Ada ormas Islam. Ya, ormas Islam itu banyak berdiri sebelum Indonesia bahkan merdeka. Ya, sebelum Indonesia ada, nama Indonesia aja belum ada. Orang belum kenal nama Indonesia. Taunya Nusantara, taunya Jawa, taunya Sumatera. Bahkan kalau di Timur Tengah, di negara-negara di negeri Arab, umat Islam yang berasal dari Indonesia ini dulu dikenal dengan Muslim dari Bilad Jawa, dari negeri Jawa. Jadi negeri Jawa itu bukan cuma Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, yang pakai bahasa Melayu, ya, di negeri Arab kalau pergi haji bahasa Melayu, itu semua disebutnya Bilad Jawa, negeri Jawa. Ya, jadi bukan menunjuk kepada satu pulau tertentu. Ya. Nah, umat Islam Indonesia ini juga banyak ormasnya, bahkan sebelum kemerdekaan, sebagai respon ya terhadap kolonialisme. Bagaimana mengatur umat ini dengan syariat Islam walaupun negaranya itu penguasanya kafir, penjajah. Kan penjajah Belanda kafir. Ya, dia Protestan rata-rata. Inggris Protestan juga. Jepang pernah menguasai Indonesia, agamanya nggak jelas. Ya, apa agamanya? Shinto, nggak jelas juga, belum tentu juga Shinto itu. Kadang ada Konghucunya, ada Budanya, itu Jepang itu ya. Macam-macam, ya. Pernah Portugis, ya Katolik. Jadi penguasa yang memerintah Nusantara ini dari kalangan asing itu banyakkan non-muslim. Nah, sementara kerajaan-kerajaan Islam yang dulu mengatur masyarakatnya, rakyatnya di negeri mereka, ya kan kerajaan-kerajaan Islam itu ada teritorinya juga, batas-batas geografisnya. Itu dulu mereka mengatur masyarakat itu dengan syariat Islam. Semua, dari Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Kesultanan Melaka, Palembang, ya, kemudian mana-mana, Demak, Banten, Cirebon, di Kalimantan juga seperti itu, sampai Sulawesi, ya, Kerajaan Goa, Makassar, gitu ya. Itu semua kerajaan Islam. Nah, setelah kerajaan-kerajaan Islam ini kalah, ya, ditumpas atau dikalahkan oleh penjajah asing, VOC, kemudian berganti kerajaan Hindia Belanda. Terus siapa yang mengatur rakyat di Nusantara ini? Ya Belanda, ya VOC, orang kafir. Nah, bagaimana mengatur kehidupan keagamaan orang Islam di Indonesia yang mayoritas itu? Nah, berdirilah ormas-ormas Islam itu untuk apa? Walaupun pemerintahan Hindia Belanda itu memberikan ruang untuk pelaksanaan ajaran Islam, tapi terbatas. Yang diakui itu hanya ibadah-ibadah mahdhor, ibadah-ibadah ritual, ya, termasuk memfasilitasi orang Nusantara berangkat haji. Nah, itu pakai kapal-kapal Belanda zaman dulu, kapal api, bukan merek kopi ya. Memang kapalnya itu pakai tenaga batu bara, tenaga uap, disebutnya kapal api dulu. Itu difasilitasi oleh Belanda. Maka Belanda punya konsulat jenderal di Jeddah. Nah, konsulat jenderal di Jeddah itulah yang mengeluarkan semacam surat jalan, atau sekarang itu visa haji, ya. Nah, itu yang berhubungan dengan Daulah Utsmaniyah. Karena Mekah, Madinah dan negeri Hijaz di Arab itu dulu di bawah pemerintahan Ottoman, ya, di Turki. Jadi hubungannya dulu antara Ottoman Turki dengan kerajaan Hindia Belanda, itu yang untuk memfasilitasi umat Islam yang ada di Nusantara untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, oleh sebab itu
bagaimana dengan pelaksanaan syariat Islam yang lain? Ya, semuanya yang lain daripada itu pemerintah Belanda namanya sekuler. Ya, dia bukan negara agama. Ya, apa namanya, administrasi Hindia Belanda itu di bawah kerajaan Hindia Belanda itu administrasi sekuler. Pemimpinnya kafir sekuler, ya, nggak mau tahu urusan agama. Ya, nggak ada bantuan-bantuan untuk mendirikan masjid tuh nggak ada. Mendirikan rumah sakit Islam nggak ada, panti asuhan nggak ada. Ya, dibantu sama Belanda sebagai penguasa melalui apa? Melalui lurah-lurah, ya, camat atau bupati-bupati yang diisi oleh kalangan pribumi yang terpilih dididik oleh sistem pendidikan Belanda. Ya, tentu banyak masalah-masalah umat Islam ini tidak terurus oleh pemerintah Belanda. Nah, maka itulah berdiri organisasi Islam. Ya, di masa modern, di awal abad 21. Nah, berdirinya ormas Islam ini itu juga bukan hanya untuk mengurusi bagaimana umat Islam melaksanakan syariat Islamnya di Nusantara, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikannya, pelayanan kesehatannya, ya, tapi juga dipengaruhi oleh apa? Oleh paham agama, ya, paham agama yang berkembang di dunia Islam itu tidak terpisah dari Nusantara. Sebab ulama-ulama Islam di Nusantara ini dulu belajarnya di mana? Di negara-negara Arab, di Timur Tengah. Belajarnya di Mekah, belajarnya di Madinah, belajarnya di Mesir, belajarnya di Turki, belajarnya di Irak, di Yaman dan sebagainya. Ya, maka pengaruh paham keagamaan di sana di Timur Tengah itu kemudian berimbas kepada Indonesia. Walaupun sama Islamnya itu satu. Ya, apa yang disebut dengan Islam? Ya, yang percaya dengan rukun iman yang 6. Percaya mengamalkan rukun Islam yang 5, itu orang Islam namanya. Yang bersyahadat itu simpelnya Muslim itu yaitu sholatnya menghadap kiblat ke Ka'bah, bukan ke tempat lain. Ya, berimannya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, nah itu Muslim. Nah, tapi dalam praktek pengamalan keagamaannya itu kan banyak rinciannya, itu yang disebut dengan fikih, ya, bagian dari syariat. Nah, ini banyak, ya, dalam tradisi Islam itu, dalam fikih saja itu ada 4 mazhab, ya, yang diakui di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Itu apa? Mazhab Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Maka disebutlah mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, itu fikih di lingkungan Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah Jamaah ini dalam akidah, dalam pembahasan ilmu-ilmu akidah, ya, itu juga punya banyak mazhab yang diakui. Ada mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, ahlul hadis atau ahlul asar, ya, disebutnya dengan athari, al-athari atau as-salafi, ya, istilah sekarang. Ya, ada lagi mazhabnya Abu Hasan Asy'ari, disebutnya mazhab Asy'ari. Ada mazhabnya Abu Mansur al-Maturidi, ya. Nah, maka disebut dengan mazhab al-Maturidi. Nah, 3 mazhab dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu semua sudah diakui. Nah, ini kan nanti berimbas ke tanah air kita ini. Ada paham pembaharuan agama, tajdid. Ya, karena ulama-ulama Nusantara kan banyak belajar di Jazirah Arab, ya, di Mesir. Ya, maka ada perkembangan pembaharuan keagamaan dalam Islam. Ya, itu. Nah, mulai dari mana? Dari Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arabia, di Saudi Arabia. Kemudian di Mesir ada Muhammad Abduh, ada Syekh Rashid Ridho, ya. Terus kemudian ini yang kemudian berkembang, ya. Nah, di Indonesia ini, di Nusantara, munculnya ormas Islam ini tidak lepas dari perkembangan dinamika pemikiran Islam, pemikiran paham keagamaan. Sehingga muncullah 2 arus utama, ya, kaum muda dan kaum tua. Kaum tua itu istilahnya mewakili kalangan ulama tradisional, ya, fikihnya yang terikat kepada salah satu dari fikih 4 mazhab, akidahnya yang Asy'ari dan Maturidi. Itu yang dikenal Sunni itu begitu. Nah, itu tradisional,
Nah, sekarang istilahnya aswaja tradisional. Padahal aswaja itu bukan hanya Asy'ari Maturidi, aswaja itu termasuk ahlul asar mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Nah, jadi itu kaum tradisional. Ya, munculnya itu agak belakangan. Kenapa? Karena yang lebih awal bersentuhan dengan ide-ide modernisme, pergerakan modern, pergerakan anti penjajahan, pembaharuan pendidikan, ekonomi, sosial umat, ini kebanyakan dari kalangan kaum muda. Ya, sama-sama Islam. Sama-sama kadang-kadang dari satu keluarga. Ya, belajarnya kepada ulama tradisional, kemudian dia baca buku-buku karangan ulama pembaru, maka dia bawa pemahaman kaum muda di Indonesia. Nah, maka muncullah ormas Muhammadiyah. Ki Ahmad Dahlan itu gurunya banyak tradisional, ulama tradisional di Mekah, mazhabnya Syafi'i. Ya, tapi beliau baca juga perkembangan pemikiran keagamaan baik fikih dan akidah yang dibawa oleh kaum pembaharu di Timur Tengah. Ya, baca bukunya Muhammad Abduh, baca majalah Al-Manar, baca bukunya Tafsir Al-Manar, baca kitab tauhidnya Ibnu Taimiyah, baca kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dibawa ke Indonesia. Ya, maka lahirlah Muhammadiyah di Yogyakarta, di Kauman, kemudian Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian Persis, kemudian apa lagi? Ya, itu yang pembaruan tuh biasanya 3. Nah, ada kaum tradisional. Nah, ini tahun 1926 lahir Nahdlatul Ulama, ada Matlaul Anwar, ada Nahdlatul Watan dan sebagainya. Ada yang ingin ya tengah-tengah, ya tidak kaum muda, tidak kaum tua. Nah, itu Al-Wasliyah namanya. Jamiyatul Wasliyah yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Syekh Arsad Lubis, Ismail Banda dan lain sebagainya. Itu semua mereka ini peletak dasar negara Indonesia modern. Tapi berangkat dari apa? Cita-cita agama. Ya, pemahaman keagamaan. Sehingga apa? Membangun pesantren, membangun sekolah, membangun rumah sakit, ya, membangun segala macam. Ya, padahal pemerintahannya itu non muslim, ya, pemerintahan kafir Belanda. Tapi mereka bisa apa? Ya, di satu sisi menerima pemerintah ya yang diisi dominasi oleh orang kafir, ya sebagai apa? Ya de factonya seperti itu. Ya, tetapi mereka tidak tunduk begitu saja. Ya, tetap melakukan apa? Perlawanan. Caranya dengan apa? Dengan mencerdaskan rakyat Indonesia supaya lahir generasi baru Indonesia yang cerdas sehingga dia bisa mengimbangi dominasi penjajah asing. Nah, paham keagamaan inilah yang kemudian seringkali ya kalau kita tidak dudukkan dengan baik ya di Indonesia ini menjadi masalah. Makanya penting ya ada ta'awun, kerjasama dalam berdakwah. Ya, semua organisasi Islam itu ya kan misinya sama, berdakwah, mendakwahkan Islam. Ya, menjaga umat Islam ini supaya apa? Komitmen kepada ajaran agamanya, menjalankan syariat agamanya dengan baik. Itulah peran ormas Islam. Nah, baru setelah negara pemerintah Indonesia berdiri tahun 45 ya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ya negara itu memfasilitasi umat Islam melaksanakan syariat meskipun 7 kata dalam Piagam Jakarta di sila pertama Pancasila itu dihapus. Ya, tanggal 18 Agustus itu. Nah, itu kan lobby-lobby yang kita tahu bersama, kita pelajari. Kemudian ya kembali lagi Piagam Jakarta yang 7 kata dihapus itu menurut dekret Presiden tahun 59 ya setelah pembubaran konstituante itu menjiwai Pancasila. Ya, dan menjadi satu kesatuan. Itu sebagai kompromi apa? Dari kalangan pihak Islam yang ingin Islam itu menjadi dasar negara Indonesia, bukan Pancasila. Kenapa? Karena Islam lebih lengkap dari Pancasila. Itu hujahnya ulama-ulama dulu itu begitu. Argumentasi mereka bilang begitu. Islam lebih lengkap dari Pancasila. Kalau Pancasila hanya mengurusi 1, 2, 3, nah Islam lebih luas daripada itu. Lebih universal, lebih apa namanya? Tapi oke lah. Karena situasi politik ya
ya isi kepala orang Indonesia ini macam-macam. Ya, ada yang senang kepada Islam, ada yang ya setengah Islam gitu kira-kira ya. Ada yang nggak suka juga sama Islam gitu. Nah, akhirnya dicari jalan tengah apa? Komprominya bahwa Piagam Jakarta tetap ada, ya, diakui sebagai bagian dari konstitusi kita dan menjiwai ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai amanat dekret Presiden Soekarno tahun 1959. Maka negara wajib memfasilitasi umat Islam melaksanakan syariat Islam. Maka disitulah ada Kementerian Agama namanya, dulu Departemen Agama. Menteri Agama tugasnya ya menyelenggarakan pendidikan Islam. Tujuannya apa? Lahir dari situ calon-calon birokrat, calon-calon guru, calon-calon hakim yang mengisi pengadilan-pengadilan agama, ya, kemudian menjadi administratur agama di Republik Indonesia. Nah, yang kedua, memfasilitasi apa? Umat Islam ini untuk beribadah. Maka dulu ada dirjen zakat, ada dirjen wakaf, ada dirjen haji. Sekarang haji umroh jadi kementerian tersendiri. Itu semua bagian dari sejarah, ya. Karena negara ini diberikan mandat konstitusi untuk apa? Melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu ya. Nah, sebab itu, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, disinilah meskipun Indonesia sudah merdeka, negara memberikan fasilitas, ya, menjamin ya pelaksanaan umat beragama menjalankan ajaran agama masing-masing. Maka ada dirjen Katolik, ada dirjen Protestan, ada dirjen Hindu, Buddha, ya Konghucu itu di Kementerian Agama. Nah, ada dirjen Bimas Islam, ya. Nah, itu jadi sekarang Kementerian Agama ini kementerian untuk semua agama. Itu. Nah, kalau yang khusus untuk, jadi sekarang yang untuk pelaksanaan Islam itu bagaimana? Ya sebagian ada di Kementerian Agama melalui Bimas Islam itu, Dirjen Wakaf, Dirjen Zakat. Nah, ada lagi sekarang di Kementerian A yang baru agama, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Ya mestinya kalau yang khusus untuk umat Islam sebenarnya tidak hanya Kementerian Haji dan Umrah, tapi namanya Kementerian Wakaf dan urusan-urusan Islam. Nah, itu kalau nanti mau ada nomenklatur, ya kita beri masukan ke Presiden Prabowo seperti itu. Ya karena urusan Islam ini bukan cuma haji dan umroh, ya tapi banyak yang diurusin. Nah, itu terpisah dengan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini dia harus mengayomi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, meskipun sudah ada Kementerian Agama, ya ormas-ormas Islam ini tetap punya perannya, punya fungsinya. Fungsinya untuk apa? Mencerdaskan kehidupan berbangsa, ya, memajukan kesejahteraan umum. Itu kan tujuan bernegara dalam Muqaddimah Undang-Undang 45 ya, 1945 itu nyatakan begitu. Nah, fungsi ormas Islam ini membantu, memperkuat peran negara untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara. Makanya ormas seperti Muhammadiyah ya, itu melaksanakan hampir semua tujuan bernegara itu. Walaupun dia bukan negara dalam negara. Ya, kenapa? Karena memang fungsi ormas Islam begitu. Satu, mencerdaskan berbangsa, ya dia bikin sekolah. Sekolahnya Muhammadiyah itu dari TK playgroup aja tuh ada 20 ribuan. Ya, SD-nya, MI-nya ada 2 ribuan. SMP Madrasah Sanawiyahnya ada kurang lebih 2.000. Ya, kemudian Madrasah Aliyah sama SMA Muhammadiyah itu ada kurang lebih 2 ribuan. Ya, masjidnya 20 ribuan musola. Perguruan tinggi ada 171. Ya, klinik, rumah sakit dan sebagainya yang setara itu ada 500 sekian, 60-an. Ya, itu cara ormas Islam. Belum lagi yang lain. Ya, NU punya rumah sakit, Matlaul Anwar ada rumah sakit, ada macam-macam. Termasuk semua ormas itu punya lembaga pendidikan, kesehatan, ya, pelayanan sosial dan sebagainya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Itu juga termasuk kerja ormas Islam. Bahkan ikut menyiapkan perdamaian dunia. Ya, nih ormas Islam dilibatkan oleh pemerintah
Kementerian Luar Negeri untuk apa? Menjadi second track diplomasi. Jadi jalur kedua, track kedua dalam diplomasi Indonesia di dunia internasional. Promosikan kehidupan yang majemuk, kehidupan wasatiyah, Islam yang moderat yang ditampilkan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. Nah, tapi di tengah masyarakat kita itu sering apa? Di tengah masyarakat kita ini apa? Ya, yang namanya ormas Islam itu nanti kaitannya dengan apa? Tuntunan beragama. Itu yang paling pokok. Ya, meskipun punya sekolah, punya ini macam-macam rumah sakit, semua ormas Islam punya, tapi nanti yang menjadi inti itu apa? Di masjid. Ya, karena mereka ini ormas Islam ini adalah gerakan dakwah. Dakwah itu tumpuannya masjid. Dakwah itu tumpuannya apa? Pengamalan ajaran agama, fikihnya. Nanti orang melihat, oh bedanya NU Muhammadiyah, kunut tidak kunut, kan begitu. Oh bedanya ini ormas Islam satu dengan yang lainnya, tahlilan enggak tahlilan. Yang satu maulid, yang satu enggak. Yang satu membolehkan, satu tidak membolehkan atau melarang gitu ya. Itu maka terjadilah khilafiyah. Perbedaan-perbedaan dalam paham keagamaan. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam paham keagamaan ini? Nah, disinilah kita harus apa? Bijaksana. Ya, jangan ribut, jangan berkelahi. Ya, nah disinilah prinsip ada ta'awun, ya, ada diplomasi. Nah kemarin singkat saja karena waktu, ya, kita kemarin berkumpul di Malaysia, Majelis Ilmuwan Nusantara ini untuk merumuskan resolusi tentang ta'awun dalam organisasi dakwah. Bagaimana kita menyikapi perbedaan khilafiyah dalam furu agama, mazhab, baik itu mazhab akidah maupun fikih. Ya, mestinya kita ini udah selesai, ya, jangan ribut lagi. Ya, silakan masing-masing mengamalkan, tapi harus bertanggung jawab masing-masing, ya, dengan dalilnya, argumentasi. Jadi jangan kita umat ini beragama tanpa dalil. Nah, jadi supaya jelas, beragama itu harus ada panduannya, harus jelas landasannya. Nah, tapi masing-masing nanti ya silakan tanya kepada ulamanya apa dalilnya. Jadi jangan taklid buta begitu aja, ya, kayak kebo dicocok hidung, disuruh begini begitu jalan, ya, kayak kebo, ya kan, kayak ayam digiring gitu kan. Tapi nggak tahu kalau katanya apa landasan kamu menjalankan syarat seperti ini, nggak tahu. Nah kita harapkan apa? Semua ormas Islam itu bertanggung jawab untuk memberikan pencerahan kepada umatnya bahwa pengamalan praktek ajaran agama yang kalian lakukan ini dalilnya. Ya, boleh berbeda, boleh, silakan. Ya, kalau mau diskusi cari yang mana yang benar, ya boleh. Tapi diskusi dengan adab, dengan etika, dan nggak perlu ditampilkan di media massa perdebatan masalah-masalah khilafiyah itu. Ya, silakan diskusi antar ulama saja digelar, mana yang paling benar, paling rajih dalam masalah tertentu. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang sifatnya umum, ya, yang kita itu dalam masalah syariat, halal haram, ya jelas kita harus bersatu. Ya, seperti MUI. MUI itu wadah yang menaungi ormas Islam. Ya, semua jadi anggota di situ, mengirimkan perwakilannya. Itu yang dibahas apa? Masalah-masalah fatwa-fatwa baru, fatwa tentang ekonomi, fatwa tentang politik, fatwa tentang sosial budaya, fatwa tentang hubungan internasional, ya, masalah-masalah kontemporer yang tidak ada dalilnya atau tidak ada pendapat dalam mazhab-mazhab fikih terdahulu yang klasik. Ya, kalau masalah kunut dan tahlil kan masing-masing ada di kitab-kitab yang sebelumnya. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Nah, itu ada dalilnya. Nah, tapi masalah-masalah yang baru ini enggak ada. Ya, jadi harus lebih melangkah lebih jauh masalah-masalah kontemporer. Nah, itu di MUI dibahas dari Komisi Fatwa. Semua ulama yang ahli fikih, ahli syariat berkumpul di Komisi Fatwa merumuskan fatwa itu. Nah, itu bisa kerjasama. Ya, kalau dalam masalah fatwa tahlil itu nggak perlu difatwakan. Ya. MUI nggak ada fatwa tentang tahlilan.
Fatwa tentang kunut, nggak ada MUI mengeluarkan fatwa tentang kunut, itu masing-masing saja. Ya, maka yang difatwakan oleh MUI adalah masalah-masalah yang menjadi perhatian, menjadi persoalan mendesak kita bersama. Hukum tentang bunga bank, hukum tentang bagaimana menentukan halal dan haram produk-produk makanan, minuman, kosmetik, ini kan yang paling penting. Ya, ketika orang tanya apa yang mesti diboikot, ya apa prinsip-prinsipnya, dasarnya boikot produk Israel yang memerangi umat Islam. Nah, itu difatwakan oleh MUI. Ya, bagaimana cara mengetahui produk kosmetik yang halal dengan yang haram, obat-obatan yang halal dan haram itu bagaimana? Nah, itu MUI ya. Nah, jadi semua bisa bersepakat gitu. Jadi kerjasama tanpa menggadaikan prinsip, ya. Kemudian lagi kerjasama dengan non-muslim boleh dalam isu-isu kemanusiaan global. Ya, ini sudah difatwakan, ya, seperti kemarin kasus di Palestina, banyak umat non-muslim ikut membela Palestina dan kita bekerja sama dengan mereka. Ya, kita berusaha untuk menyeret penjahat-penjahat perang, pemimpin Israel untuk diadili di Mahkamah Internasional. Yang mengajukan itu siapa? Orang-orang negara-negara non-muslim, Afrika Selatan, Brazil, Kolombia dan sebagainya. Ya, nah kita bisa bekerja sama. Dan dalam Sirah Nabawiyah itu sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kerjasama dengan mazhab yang berbeda? Silakan. Ya, berbeda mazhab boleh, tapi kita harus bekerja sama. Ya, beda pandangan boleh, tapi kita harus bekerja sama. Ya, dalam hal-hal yang disepakati. Bahkan ya, dalam kasus tertentu, dalam isu tentang penjajahan, ya, isu pendudukan, ya, kita ini bisa bersatu dengan kelompok-kelompok yang katakanlah menyimpang, ya, aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti siapa? Syiah misalnya, Ahmadiyah, itu kan dia di luar Ahlus Sunnah, bahkan ada yang di luar Islam. Ya, boleh nggak kita kerjasama dengan mereka? Boleh kalau melawan penjajahan musuh bersama, ya silahkan. Seperti di Palestina, ya, umat Islam di Palestina itu kan Ahlus Sunnah semua. Ya, di Palestina, di Gaza itu semua orang Palestina itu muslimnya Sunni. Ya, dia melawan penjajah Israel, dibantu sama negara Syiah, boleh nggak? Ya boleh aja. Oh, ente dibantu sama ateis juga boleh. Dibantu sama orang nggak punya agama, dibantu orang kafir juga boleh. Kalau untuk melawan penjajah, semua bantuan kita terima dari siapapun. Ya, soal dia nanti mau bangun opini mempengaruhi, wah ini yang berani ngelawan Israel cuma Syiah, ya tinggal kita bantah aja, susah amat, ya itu. Kalau dia ingin mempengaruhi umat Sunni supaya pindah jadi ajarannya ke Syiah, ya kita harus tolak itu yang begitu-begitu. Tapi kerjasama strategis yang taktis itu diperlukan. Maka kita nggak perlu ribut, ya. Dan kita harus bersatu umat Islam ini, baik yang Sunni maupun yang Syiah. Ketika ada negara Islam diserang oleh Israel, kita harus bela. Kenapa? Karena dia dizalimi. Terlepas apapun negara itu mazhabnya. Saudi misalnya, mazhab resminya Wahabi. Kalau dia diserang oleh Israel, ya kita bela, wajib. Iran, mazhab resminya Syiah. Kalau dia diserang oleh Israel, ya wajib kita bela. Karena masih sama-sama dalam lingkaran Islam, gitu ya. Walaupun dia berbeda dengan kita, menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita nggak pakai prinsip itu bahaya. Nanti kita dipecah-pecah sama Israel, ya, kamu ini orang Sunni, orang Syiah, ya, orang Drus, orang macam-macam, ya nggak usah saling bantu. Nah, maka itu disinilah pentingnya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbeda boleh, yang tidak boleh adalah berpecah belah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyatakan wa ati'allah wa rasul wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum.
Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Jangan kamu ya berpecah sehingga kamu akan kemudian kekuatanmu akan hilang, akan sirna, dikalahkan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.